Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya? Ini yang gede. Oh ini. Itu apa? Itu bang. Ini oke. Tes dua. Assalamualaikum warahmatullahi. Kayak itu aja bu, yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam nama budaya, salam kebajikan. Di Indonesia saja enggak asita. Terima kasih kepada seluruh wartawan yang sudah selalu support Asita. Hari ini adalah hari Rakernas pertama ke-1 2025. Mudah-mudahan tadi seluruh dari sambutan Bu Made, saya dari Pak Irfan, mudah-mudahan sudah bisa mencakup. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan, mudah-mudahan bisa kita jawab. Yang poinnya hari ini adalah satu, dampak geopolitik global terhadap pariwisata Indonesia, kemudian juga momen strategis untuk menghidupkan kembali Enjoy Jakarta. Yang tiga, pasti harga tiket domestik yang masih tinggi, walaupun tadi Bu Made juga itu harus bukan kendala, harus inovatif dan kreatif, tapi ini juga yang harus kita bicarakan karena compare dengan negara lain. Bu Made punten, dari misalnya dari Batam ke Malaysia itu cuma 500.000, kemudian dari Sumatera Padang ke Malaysia 300.000. Jadi itulah poinnya. Tapi tetap yang tadi kata Bu Made juga sudah bekerja keras dari kementerian. Marilah kita bagaimana caranya untuk mencari solusi. Terakhir adalah peluncuran Asita Fair nanti sesuai dengan amanah yang tadi langsung Pak action gitu, B dan itu C di bulan September ini langsung ditambah nih Pak ya, Pak Irfan. Jadi tadi sambil bicara katanya lakukan, jadi langsung saya tambah tadi minta. Terima kasih Pak Irfan action karena ditunggu oleh 25 provinsi dan 36 provinsi yang tidak hadir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kali ini. Izin saya apresiasi hari ini saya Bobi. Assalamualaikum, saya Bobi dari Taneri. Saya ingin tahu tanggapan dari baik dari pihak pemerintah maupun dari Asita. Tadi kan betul bilang soal geopolitik terkait dengan Iran, Israel dan udah mulai masuk liburan sekolah ini, gimana ya lihat pemerintah supaya masyarakat tetap bisa bertraveling meskipun situasinya dunia lagi mulai memanas ya. Dan juga kalau bisa apakah masyarakat yang libur sekolah ini memanfaatkan libur sekolah ini, mereka lebih sering akan lebih banyak liburan di Indonesia aja atau mereka ditujukan dengan kata itu kita bilang Batam Singapura itu kesannya murah banget tiketnya. Jadi gimana sih coba siasati? Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus. Memang gini, pertama yang namanya liburan itu kebutuhan ya. Pertama, yang kedua sekarang nih musim libur sekolah nih udah mulai, pasti banyak waktu dari anak-anaknya gitu ya, keluarga, jadi biasanya ambil cuti dan sebagainya. Nah, kami dari Kementerian Pariwisata ini event tahunan kita lakukan karena kita berdasarkan data yang ada biasanya peak atau naiknya itu Nataru, kemudian liburan Lebaran, liburan sekolah, Nataru lagi. Gitu. Nah, sekarang liburan sekolah nih, apa yang kita lakukan gitu ya? Kita tentu karena ini sebuah gerakan, kita punya gerakan yang namanya BBWI, Bangga Berwisata di Indonesia. Kita maunya di Indonesia aja. Nah, untuk mereka mau bergerak dan bisa, kita buat paket-paket wisata yang sangat menarik. Jadi mohon dicek pesona Indonesia kita ya. Di sana ada banyak sekali paket-paket menarik karena kita kerjasama dengan anggota-anggota Asita nih dan asosiasi di pariwisata yang lainnya. Di sana kalau misalnya beli sendiri tidak ada paketnya itu bisa lebih mahal. Nah, dengan demikian kita membantu keluarga-keluarga. Kedua, untuk Jakarta khususnya kita karena besar gitu ya, dan Jakarta ini destinasi yang sangat favorit untuk domestik, ada banyak sekali atraksi-atraksinya. Kita juga bekerja sama dengan taman wisata, dengan juri BUMN, dengan asosiasi semua bagaimana agar mereka siap sedia untuk itu. Untuk tiket pesawat pun pemerintah telah mengeluarkan sebuah insentif untuk tidak mengenakan PPN.
Jadi biasanya ada PPN-nya nih 6% gitu ya. Tidak dikenakan sehingga harganya itu bisa lebih baik daripada kalau ada PPN-nya. Sehingga yang memang mau keluar Jawa gitu ya, keluar Jakarta, mereka naik pesawat misalnya mau ke Banda, mau ke Wakatobi dan sebagainya bisa terjangkau begitu. Nah, kita pun kerjasama juga dengan kereta api. Kereta api pun ada diskon-diskonnya. Kemudian jalan tol juga ada beberapa, tidak semua ada diskonnya. Jadi kita pemerintah itu membuat dan mengantisipasi ini dan membuatnya lebih terjangkau dan lebih membuat insentif untuk orang berwisata. Kenapa? Karena wisata ini penting ya. Penting untuk pergerakan ekonomi daerah. Ketika mereka berwisata, pasti kita spending, kita mengeluarkan uang. Mau beli makanan, kuliner biasa nomor 1, mau beli oleh-oleh, mau tinggal di hotel dan sebagainya. Nah, ini kita semua perlukan sekali gitu. Itu yang terjadi untuk wisatawan mancanegara yang mau liburan juga, karena juga ini kan summer sih. Summer gitu, ada summer break biasanya. Nah, kita juga banyak melakukan dengan adanya eskalasi situasi di Timur Tengah yang memanas. Apa strategi kita? Kita main lokal dulu di ASEAN. Jadi bulan Juni ini ya, akhir Juni ini kita punya paket atau kita namakannya Batam Bintan Welcome You. Dari Singapura itu datang ke Bintan dengan paket-paket yang murah. Kalau mereka menyeberang sendiri, harga ferinya mungkin tinggi, tapi kita bundling. Jadi dengan ferry, dengan restoran, mungkin dengan paket spa, main golf, tinggal di hotel dan sebagainya. Hal-hal tersebut yang kita lakukan dan bekerja sama dengan airlines dan travel agent dari luar, sehingga dari Australia, dari ASEAN, dan kita melihat pergerakan dari Vietnam juga semakin meningkat ke Indonesia karena connectivity. Mungkin saya di sana dulu ya. Kalau ada butuh. Terima kasih. Bahas Jakarta, terima kasih Ibu Deputi, luar biasa untuk Jakarta. Kementerian Pariwisata luar biasa membantu kami. Perlu teman-teman ingat bahwa ketika Pak Gubernur kami bilang bahwa ada hadiah istimewa dari ulang tahun Jakarta, adalah salah satunya adalah potongan pajak bagi hotel dan restoran. Dan kami sedang mempersiapkan payung hukumnya, semoga ini bisa diterima teman-teman industri, supaya ini menjadi salah satu barometer bahwa kami memperhatikan bahwa dengan kesusahan ini kita sama-sama bergerak supaya pariwisatanya bisa maju. Yang pertama, yang kedua adalah dengan adanya beberapa event, tadi Ibu Deputi bilang bahwa kemarin Jakarta Prix juga sempurna, itu banyak sekali penontonnya, termasuk juga sekarang ini ketika kami kemarin selesai PRJ sampai sekarang masih berlangsung. Kemudian kemarin kemeriahan untuk Jakarta yang kami selenggarakan di beberapa tempat, di Monas, di Lapangan Banteng, itu termasuk animo masyarakat yang juga tumpah ke lokasi tersebut. Dan mudah-mudahan Enjoy Jakarta yang dipromosikan sama teman-teman Asita ini menjadi pendorong bahwa Jakarta sudah menjadi destinasi utama tadi yang dijelaskan Ibu Deputi. Terima kasih, Pak. Mungkin saya sedikit ya, tapi saya lupa. Betul, event ya. Dan Jakarta ini kan baru ulang tahun nih. Yes. Itu banyak sekali. Kemarin saya ikut juga Car Free Day. Ada dengan teman-teman jamu ya. Dengan Laskar Jamu Indonesia. Jadi GP Jamu itu buat acara, saya hadir nih. Minggu kemarin. Habis itu saya lihat juga ada Polri juga ada acara yang limpah ruah. Dan ini bagus banget ya. Itu pariwisata juga sebetulnya gitu ya. Kemudian PRJ yang berlangsung sebulan ya Pak Irfan ya? Sebulan. Nah di Bali juga ada event sebulan PKB namanya ya. Jadi Pekan Budaya Pesta Kesenian Bali. Pesta Kesenian itu juga bagus. Dan event-event seperti itu aja contoh. Yang lain tentu saja Karisma Event Nusantara yang banyak pariwisata buat. Ini akan menarik ya. Banyak sekali wisatawan untuk menikmatinya gitu. Jadi again, selain paket-paket wisata dan destinasi, event-event juga penting. Jadi kami mengajak DPD ya, DPP Asita di seluruh daerah apa? DPD ya, DPD Asita itu bersama-sama dengan pemerintah daerahnya buat event-event yang menarik gitu. Karena libur nih sekarang gitu, Yes. sehingga mereka betul-betul merasa enjoy, kan break namanya juga break gitu ya. Break itu artinya istirahat, rehat, di sana lah
anak-anak kita bisa menikmati, termasuk edukatif ya, ini penting nih. Jadi wisata edukasi juga penting karena sesuatu yang berbeda selain leisure. Mungkin tambahan dari saya menanggapi Ibu Made. Terima kasih Bu, tadi saya langsung action nih B2B, B2C sebelah kiri. Jadi yang tadi kata Bu Made, di setiap daerah harus membuat Asita Fair atau apa, nanti saya langsung action. Ya, walaupun ini sudah ini, jadi terima kasih poinnya, nanti mohon dukungan sesuai dengan amanah Bu Made kita akan lakukan di seluruh provinsi, dan saya sangat terima kasih dengan Bu Made dan Pak Irfan. Ini langsung saya action karena saat ini udah tidak bisa mikir, langsung action, dan ini saya akan umumkan di seluruh DPD dan nanti saya kasih jadwal kepada Ibu Made. Terima kasih, dan terima kasih juga nanti saya udah berkoordinasi September akan mengadakan di Jakarta ya Pak. Terima kasih, terima kasih. Ini sebenarnya masih terkait dengan krisis yang di Timur Tengah. Tadi Bu Made sempat mengungkapkan betapa anjlok kedatangan turis, misalnya dari Belanda tadi dan beberapa negara ya. Nah ini kalau tadi solusinya beberapa jalan keluar. Saya ingin eksplor sedikit Bu Made, seberapa parah sih Bu krisis global ini terhadap pariwisata Indonesia, pariwisata nasional dalam sebulan atau 2 bulan terakhir ini Bu? Dan apakah sampai merosotnya itu sampai 80% atau 90%? Oke, saya jawab ya. Justru wisatawan mancanegara yang naik justru 10% dari tahun lalu, year on year-nya. Jadi walaupun Belanda turun, tapi yang lain naik. Contoh, yang saya belum sebutin tuh yang naik ya. Contohnya yang naik di sini Saudi Arabia, ya. Gimana bicaranya biar enak melihatnya, saya punya data soalnya. Oke, sebentar. Nah ini dari Malaysia 8,8%, Australia 6,2%. Kemudian Tiongkok 5,2%, India 5,3%, Korea Selatan 17,3%, naik dia 4 triwulan ya, tapi ya ini kan baru bulan April lah. Inggris naik, Perancis naik, Jepang naik. Jepang tuh 12,5% loh. Kemudian jadi memang ada yang naik, ada yang turun kan biasa gitu. Tapi overall kita 10% naiknya. Januari, April. Karena kan BPS kita harus ambil BPS itu sampai April, nanti sebentar lagi. Nah, artinya ini kan gini, yang terjadi di dunia ini menarik. Amerika kan banyak cancellation nih dari Eropa, dari kita melakukan funnel atas tuh. Kita promosi sehingga orang Kanada kalau liburan ke Indonesia aja, orang Eropa yang biasanya dia ke Amerika, karena Amerika tinggi ya, itu ke Indonesia aja. Ini nih setiap situasi atau ada sebuah fenomena, kita harus ambil kesempatan di sana, dan itu terjadi di sini, dan dari Eropa ini meningkat. Nah ini kan baru April nih, belum masa ini ya, belum masa peaknya sekarang. Ya memang ada Timur Tengah. Gimana nih caranya agar tidak terkena kita? Kita lihat nanti angka bulan depan seperti apa dan bulan depannya lagi. Tapi maksud kami adalah memang pariwisata itu dinamis, ya, sehingga kita harus waspada dalam arti mengamatinya itu jangka pendek ya. Ini apa yang terjadi di sini? Bagaimana caranya kerjasama kita? Bagaimana untuk Wismana? Disinilah kekuatan dari Wisnus Wisatawan Nusantara. Kita kalau mau ekonominya tetap, mari kita berwisata di Indonesia aja. Karena ya nggak usah naik pesawat keluar jauh-jauh ya, di Indonesia aja kan kita aman ya di sini. Begitu sih sebetulnya. Jadi semoga kita melakukan mitigasi dan semoga dampaknya tidak terlalu besar buat kita, dan kita selalu mengamati itu ya. Oke, boleh? Untuk dari Asita sendiri, kan tadi Bu Made juga challenge ya, keluar dari kiat-kiatnya seperti apa? Iya. Dari krisis untuk mitigasi menghadapi terutama krisis ini ya Bu ya, yang hubnya ya salah satu hub pariwisata itu di Timur Tengah. Oke, baik, terima kasih Mas. Pertanyaan bagus.
Ya memang situasi ini kan masih baru terjadi ya, dan masih kita amatin situasi ini berkembang ke arah kemana ya. Tapi tentu saja memang kita harus punya satu planning mitigasi yang baik supaya kejadian-kejadian dolar ini justru bisa memberikan dampak positif bagi Indonesia ya. Jadi bukan menari di atas penderitaan orang lain, bukan ya. Jadi, inilah satu opportunity yang mungkin bisa kita ambil ya, supaya ke depan atau nanti pada saat negara-negara lain itu ada hambatan untuk menerima wisatawan, kita bisa ambil kembali. Tadi sudah dikatakan oleh Bu Made melalui upaya promosi level atas dan sebagainya. Nah, kemudian yang akan kita lakukan dari Asita adalah tentu saja memberikan satu pemahaman, satu informasi, terutama kepada partner kita di luar negeri bahwa Indonesia aman untuk dikunjungi. Ya. Kemudian bahwa Indonesia juga siap untuk menerima mereka yang seandainya kalau ke negara lain itu mungkin dirasa kurang aman, better come to Indonesia. Itu yang kita lakukan. Ya. Dan yang lainnya tentu saja juga strategi penguatan pasar domestik juga menjadi concern kita juga ya. Salah satunya memang masih ada kendalanya memang, yaitu di harga tiket pesawat ya. Tapi pelan-pelan mudah-mudahan ke depan kalau harga tiket pesawat ini bisa makin turun, bisa makin kompetitif ya. Kita berharap pasar domestik Indonesia juga sudah bisa menjadi lebih bagus. Dan ini sudah terbukti pada saat COVID ya, pada saat pandemi di mana negara-negara lain mengalami kesulitan. Justru di Indonesia ini kita bisa kuat karena kita masih punya pasar domestik. Itu maksudnya. Ya, terima kasih. Untuk domestik ya, ini jangan salah ya. Jadi bukan hanya terbang, tapi justru darat banyak banget karena di Jawa ya. Karena jalannya sekarang udah mulus dari ujung ke ujung. Jadi mereka naik mobil makanya jalan tolnya juga ada insentif. Kereta apinya bagus banget kan sekarang, macam-macam, ada panoramik, ada bus, ada segala macam, itu juga dipakai. Jadi pergerakan yang terbesar justru di Jawa gitu. Tapi kan kita ingin dari Pulau Jawa ini juga mengunjungi Indonesia, bukan hanya untuk kampanye, tapi ini kampanye BBWI ya, tapi untuk mencintai Indonesia gitu. Makanya banyak sekali paket-paket wisata, dan kami berharap dan kerjasama ini terjadi kalau kita bisa kolaborasi gitu. Kereta api berkolaborasi dengan Pemprov dengan asosiasi dan industri, kementerian mendukung dan mempromosikan. Jadi ini terjadi itu karena kita collab. Itu sih sebetulnya kuncinya ya. Oke. Hari Terima kasih mungkin Pak Rocky. Pak Ketua Pelaksana. Sudah selesai ya, saya pikir semua sudah disampaikan. Pertanyaan juga sudah terjawab, terima kasih. Bu Made barangkali ada acara lain? Ya, saya harus cabut ya. Ya, tadi Terima kasih asistennya banyak. udah kasih. kode-kode terus Ada ya. Zoom jam 11. Oke, di mobil. Terima kasih banyak. Kalau ada yang mau tanya lagi, Ya, bisa langsung di luar dulu, ya. Terima kasih.